Waalaikumsalam Putri. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Gimana Putri sendiri? Alhamdulillah baik Bapak. Nah, hari ini izin Pak ya, saya mau melakukan sedikit wawancara berkaitan dengan penundaan keputusan di sekolah kita ini. Boleh. Terima kasih. Untuk yang pertama yang mau saya tanyakan Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini? Oh gitu ya. Nah memang di sekolah kita berbagai macam kasus, apakah itu termasuk dilema etika atau itu masuk ke bujukan moral. Nah di sini mengandung dua unsur yang agak berbeda. Kalau bujukan moral itu asumsi kita lihat itu salah dan benar kan, itu kita bisa itu berkaitan tentunya dengan aturan serta norma-norma yang berlaku. Sedangkan untuk dilema etika itu benar dengan benar, namun nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang bertentangan. Contoh, di sekolah kita ini sering terjadi hal-hal yang seperti itu, sering kawan-kawan tidak masuk. Ya, itu kan merupakan salah satu dilema etika. Bagaimana kita menyikapi tentunya dengan berbagai cara yang kami lakukan. Berikutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Yang kami lakukan terkait dengan hal seperti ini tentunya banyak option yang kami lakukan dalam rangka mengambil tindakan atau keputusan. Karena di dua sisi, bahwa seorang guru mempunyai tanggung jawab, dan juga di sisi lain mungkin guru tersebut punya rasa kasih sayang terhadap keluarga. Contohnya yang tidak hadir atau izin itu sebenarnya kalau dari sisi regulasinya tidak izin itu salah. Artinya dari sisi regulasi bertentangan dengan kode etik kan. Tetapi mungkin secara hukum tidak melanggar. Tetapi bagaimana ini bisa dilakukan, dijalankan dengan baik apa kepentingan yang secara pribadi bisa diatasi, demikian juga yang di sekolah juga dapat berjalan dengan lancar. Nah ini yang harus kita bangun, dan ini tentunya melakukan cara-cara yang efektif, efisien dalam arti yaitu melalui pendekatan seperti itu. Pendekatan Bapak ya? Iya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini mengatasi masalah ini? Dalam mengatasi masalah ini kita juga tinjau ya titik permasalahannya. Tentunya kita melakukan yang semacam identifikasi atau pengenalan ada nilai-nilai yang bertentangan, apa sih yang menjadi permasalahan. Setelah itu baru kita mengikuti alur berikutnya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, apakah ada keluarganya, ada pihak sekolah. Nah itu juga kita identifikasi dulu. Terus ada juga mungkin terkait dengan berbagai fakta yang ada ini kita kumpulkan. Setelah fakta-faktanya di situ ada kepentingan ya, berbagai kepentingan yang muncul, tentunya kita akan evaluasi bahwa ini kepentingannya bagaimana sih, karena cara-cara ini juga berkaitan kepentingannya pribadi atau mungkin juga bertentangan dengan kepentingan umum, mungkin ada kesetiaan dengan hukum dan lain sebagainya. Nah ini juga dan pada tatanan yang mungkin yang lain banyak, termasuk kita harus melakukan investigasi terkait dengan materi-materi tersebut. Nah setelah itu semuanya terkumpul baru kita mengambil keputusan. Setelah keputusan itu tidak berhenti sampai di situ. Setelah kita ambil keputusan kita lakukan semacam refleksi ya. Setelah kita lakukan refleksi, oh ini dampaknya
untuk sekarang, untuk yang akan datang, untuk kepentingan bersama dan lain sebagainya, semuanya itu menjadi skala prioritas. Karena di saat keputusan ini kita lakukan akan muncul yang namanya dampak ya, atau akibat dari keputusan tersebut. Ini bisa menjadikan lebih baik atau justru akan mematikan karakter seseorang. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi secara khusus sebenarnya kami tidak punya, tetapi aturan-aturan dalam mengambil keputusan yang jelas kita ikuti. Kami tidak semena-mena, dan itu pun kita kolaborasikan, kita bicarakan dengan pihak-pihak terkait. Kebetulan kita ada wakil, ada kepala level bagaimana keputusan. Tetapi secara pribadi kami punya alur yang tentunya harus kami lakukan agar keputusan yang kami ambil ini betul-betul bisa bermanfaat untuk kepentingan sekarang maupun kepentingan yang akan datang, untuk kepentingan secara pribadi maupun kelembagaan atau secara institusi. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kami buka. Harus dipikirkan berarti Pak ya. Betul ya. Nah, untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Yang bisa kami lakukan dari pihak sekolah, tentunya kami sebelum mau memutuskan tentunya akan koordinasi dengan berbagai pihak, apakah itu di tingkat pimpinan, terutama itu wakil, ada kepala level. Demikian juga nanti bisa kita melibatkan teman-teman yang senior yang bisa menjadi sosok panutan, suri teladan, yang tentunya ini akan memberikan pencerahan, terutama untuk keputusan, jangan sampai keputusan kita salah. Nah, yang paling penting di sini yang memegang peran penting bagaimana kita dalam mengambil keputusan itu sambil melakukan pendekatan-pendekatan supaya di saat nanti keputusan ini kita lakukan, orangnya sudah ini ya, sudah kita informasikan seperti ini. Nah, konsekuensinya bagaimana? Kalau mengambil keputusan ini, konsekuensinya ini, sedangkan nanti kalau yang dilakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi sudah kita lakukan pendekatan. Kata dulu Bu Eni, ya, tinjauan ulang. Betul. Untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangan yang sangat mendasar bagi kami ya tadi, kan ini dilema etika ini kaitannya dengan ini ya, kemanusiaan. Jadi nilai rasa ini sangat kental sekali. Artinya kita tidak bisa mengambil keputusan serta-merta begitu. Sementara kawan-kawan itu di sisi lain ada berbagai masalah, terutama di IPA ini sangat terasa ya. Kami dalam rangka menjembatani melakukan keputusan yang efektif, sehingga dampaknya itu baik yang dikenai maupun yang menjadi permasalahan itu semuanya bisa diatasi. Nah, ini yang kami rasakan, nilai-nilai rasa ya. Kepedulian kita, contohnya si A sering izin, apa sih kita kaji, kita lakukan pendekatan, permasalahan muncul apa, apakah itu keluarga atau itu anak ataukah mungkin ada faktor-faktor yang lain. Nah, itu yang selama ini kita anggap sangat penting ya, dan itu menjadi nilai yang sangat berat yang harus kita lakukan dalam rangka mengambil keputusan. Karena di sisi lain, kalau kita secara institusi bahwa lembaga ini tidak mau ada guru sering izin, sering terlambat, ini sudah jelas itu melanggar. Kalau secara legal itu bahwa itu sudah sudah melakukan adanya pelanggaran secara profesional, kan itu ada kode etik yang harus dilakukan guru, bahwa itu
itu merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tapi di sisi lain ada kepentingan anaknya tidak ada yang asuh, itu kan menjadi hal yang sulit. Nah, itulah yang kami rasakan sekarang ini, kesulitan. Dan dari pihak lembaga kan nggak bisa artinya kita memberi toleransi yang sepanjangan dengan kesulitan yang dia lakukan. Makanya kita kembali lagi dengan yang bersangkutan, bagaimana kamu memberikan mencari solusi dalam rangka menyelesaikan masalah kamu. Nah, ini bukan hal-hal yang mudah, tetapi ini yang menurut kami itu yang justru yang mewarnai karakter guru-guru terutama di SD IPA itu seperti itu. Nah, ini menurut kami agak berat ya. Karena sulit untuk menyelesaikannya. Sampai sekarang itu selalu muncul mungkin dengan versi yang berbeda. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Terkait dalam penyelesaian masalah, sebenarnya kita bisa melakukan berbagai sudut pandang ya. Pada saat itu masalahnya itu bisa diselesaikan secara etika di tempat, itu kita lakukan secara langsung. Tetapi pada saat itu materinya memang tidak etis diselesaikan di tempat atau dalam waktu yang ini tergantung dari kondisi atau masalah yang muncul. Kalau memang masalahnya sangat berat, tentunya kita melakukan prosedur yang harus kita tempuh dengan yang kita tadi mengidentifikasi masalahnya, yang bertentangan, nilai-nilai yang bertentangan kita identifikasi, orang yang terlibat siapa saja, lalu mungkin permasalahan-permasalahan yang ini relevan atau tidaknya, sampai nanti juga ada yang namanya kepentingan, ada kepentingan pribadi, kepentingan yang berlawanan, ada kepentingan masyarakat, ada kesetiaan dan kejujuran dan sebagainya. Itu menjadi hal penting. Baik itu kalau ditinjau dari pengalaman saya, itu bisa kita kaitkan dengan itu dalam mengambil keputusan juga kita lihat paradigma yang mana kita gunakan, sampai prinsip-prinsip dalam rangka mengambil keputusan kita juga itu lakukan. Nah, di akhirnya tadi ada rentetan yang tentunya perlu kita lakukan, termasuk akhir keputusan, terpaksa kita harus mengambil keputusan, dan keputusan yang di akhir keputusan itu juga kita lakukan semacam refleksi. Apakah kita melakukan dengan melihat, membuat pertanyaan-pertanyaan dari materi itu, setelah dari keputusan itu kita lakukan pendekatan dengan mengutarakan pertanyaan-pertanyaan. Setelah kita itu dari pertanyaan itu bisa kita ambil pelajarannya, dari pelajaran apa sih permasalahannya ya, dan nanti akhirnya sampai di tingkat akhir dari permasalahan itu dengan harapan yang keputusan yang kita ambil itu betul-betul memberikan pencerahan untuk semua pihak, dan akhirnya bisa memotivasi. Karena pada intinya keputusan yang kita berikan itu kan berdampak, terutama bagaimana siswa itu dengan ada keputusan itu yang bersangkutan itu bisa memberikan motivasi pembelajaran pada peserta didiknya, sampai juga bisa menunjukkan potensi yang ada pada peserta didik. Nah, ini karena di sekolah ini bukan di lembaga-lembaga berkaitan dengan pekerjaan, tetapi ini kalau sekolah tentunya itulah yang menjadi hal dasar. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam mengambil keputusan, kita menyelaraskan antara visi misi serta kesepakatan yang kita bangun bersama. Nah, itu yang paling utama. Untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Terkait dengan masalah, sebenarnya
banyak hal sih yang kita, dan bagaimana kita mencari sudut pandang. Tentunya dalam mengambil keputusan kita kan di sini bukan kepala sekolah sendiri, ada yang namanya wakil, ada juga kepala level, serta ya mungkin rekan-rekan yang senior yang bisa kami ajak kolaborasi dalam menentukan sikap atau mengambil keputusan. Nah ini penting sekali dilakukan, jangan sampai keputusan ini justru bukan memperbaiki kinerja, tapi justru menjadikan kendor yang bersangkutan dalam mengambil keputusan yang kita lakukan. Jadi kita lihat permasalahannya serta rekan-rekan yang kita terlibat sudah kita kondisikan. Ini pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam kasus dilema etika seperti ini? Banyak hal yang bisa kita petik atau kita ambil sebagai kajian, bahwa dalam mengambil keputusan tidak semudah apa yang kita bayangkan, tetapi banyak hal ya kita juga bisa melihat dari berbagai paradigma, berbagai prinsip-prinsip yang ada dalam keputusan. Tentunya juga dalam keputusan tersebut kita harus timbang-timbang, tapi muaranya semua yang kita lakukan, kita harapkan itu semuanya berdampak pada peserta didik dalam rangka bisa memberikan motivasi serta melejitkan prestasi atau potensi yang ada di peserta didik. Nah itu yang kita harus lakukan, yang bisa kita ambil dari hikmah itu semuanya. Jadi, Terima kasih Bapak untuk kegiatan wawancara kita hari ini, sungguh luar biasa sekali. Saya dapat banyak ilmu di sini. Maaf mengganggu waktunya Bapak ya. tidak, sama-sama Putri. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum. Sama-sama, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Putri. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, sehat. Putri sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf Iya. mengganggu waktunya Bu ya. Oh tidak apa-apa. Saya mau wawancara sedikit tentang pengambilan keputusan yang dilakukan di TKI Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, terima kasih ya Putri. Mungkin yang pertama, kalau saya mengidentifikasi itu melalui pengalaman yang pernah terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah sehari-hari, kemudian antara guru, antara orang tua murid maupun dengan karyawan yang lainnya. Iya. Berarti banyak ya yang terlibat juga ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kalau saya selama ini saya melakukannya melalui berpikir berbasis rasa peduli, gitu. Itu jadi saya terapkan kepada guru-guru maupun lingkungan di DKI. Pada siswa juga. Iya benar. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi masalah itu? Untuk langkah-langkah yang pertama itu saya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi dengan cara mempertanyakan masalah yang terjadi pada seseorang, baik itu guru, karyawan maupun peserta didik. Kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, terus melakukan pengujian benar atau salah melalui uji intuisi, kemudian melakukan paradigma rasa kebenaran, kemudian melakukan prinsip resolusi berbasis rasa peduli tadi, kemudian melakukan investigasi opsi dilema dan membuat keputusan dan melihat keputusan dan merefleksikannya. Jadi menurut kalian banyak sekali langkah-langkah Bu ya? Iya. Kan keputusan yang paling bijak ya? Iya benar. Berikutnya hal-hal apa
siap dengan segala konsekuensinya. Konsekuensinya. Ya. Berikutnya, hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau untuk tantangannya itu merubah mindset seseorang Oh iya. atau tim untuk dapat melakukan perubahan-perubahan yang sudah membudaya dalam dirinya agar dapat bekerja lebih optimal. Iya. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau langsung diselesaikan melalui prosedur-prosedur? Mungkin bisa diberikan kepada saya bentuk atau prosedur seperti apa yang dilakukan? Kalau saya penyelesaiannya itu biasanya saya langsung memanggil yang bersangkutan. Itu saya ajak ke dalam ruangan saya dan berbicara langsung secara tatap muka tanpa diketahui orang lain. Iya benar. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Biasanya saya berkonsultasi dengan asisten saya dalam hal ini ketua yayasan. Guru juga ya? Guru-guru ya, karena memutuskan itu tidak hanya satu pihak. Jadi kita juga butuh solusi juga dari rekan-rekan guru semua. Tanya terakhir Bu, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam menghadapi dilema etika ini akan ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kemudian kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Berarti kalau mau mengambil keputusan itu memang perlu banyak pemikirannya. Iya, ya? pertimbangan yang harus Iya. benar-benar bijak. Iya benar-benar. Terima kasih Bu Nurul atas Iya, waktunya. sama-sama Mau Bu mengganggu Tri. Bu ya. Tidak apa-apa.